Sejarah berdirinya Lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 24 Ayat 2, Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001, ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2008 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Lembaran Negara Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Setelah melalui proses rekrutmen sengketa, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung memilih 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ide untuk membentuk Mahkamah Konstitusi ini terjadi ketika perdebatan berlangsung di dalam forum MPR, MPR pada tahun 2001. Ada beberapa tugas dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga Pasal 24C Ayat 1, yaitu 1. Menguji atau judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Seperti pada kasus Yati Ruyati, ibu dari Ethan Karyana yang merupakan salah satu korban peristiwa Mei 1998, mengikuti sidang pengajuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta Kamis 25 Juni 2015. Ibu dari anak yang telah menjadi korban pada tanggal 13-19 Mei 1998 bermaksud ingin menyampaikan harapan dan mengharapkan solusi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Bapak Presiden yang terhormat, selaku Kepala Pemerintahan Pimpinan Negara Republik Indonesia dan saya sendiri adalah sebagai korban dari pelanggaran HAM. Seperti pada kasus sidang sengketa pilihan presiden tahun 2014. Pada kasus ini, Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perselisihan dan kecurangan tentang hasil pemungutan suara oleh calon Presiden Prabowo. Terdapat seorang saksi yang bernama Novela telah menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zulfa bahwa tidak ada pencoblosan pada saat itu. Novela menjelaskan pada saat pencoblosan hanya ada dirinya dan sejumlah warga di TPS, tempat dia seharusnya bertugas. Namun, ia tidak mendapati satupun anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ataupun logistik pemilu di tempat pemilihan suara tempat ia bertugas. Ya tidak tahu itu di tempat lain, di kampung kami tidak ada. Ya. Karena saya bicara dari kampung saya, Kampung Awabutu. Tanggal 9 Juli saudara ada di mana? Saya ada di Kampung Awabutu. Di tempat pemungutan suara? Iya. Ada TPS di situ? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin dari KPU ada, tapi di kami tidak ada, yang kami lihat dengan mata. Tempat pemungutan suaranya di kampung apa? Awabutu. Awabutu Iya. juga. Ada saksi nomor 2 di situ? Tidak ada. Jadi saudara Saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. Tapi saudara sendiri ada di situ? Ada.
Yang lain-lain tidak ada orang. Maksudnya? Kan di kampung Awabutu, kampung ada pasti ada orang, pasti ada masyarakat. Enggak. Tetapi saya sendiri sebagai saksi mandat ada. Di tempat pemungutan Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Arfariski Wiratama. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.